Dan nih, oke. Ini suara Spotify aja. Oke, kenalin gue Syafin. Gue mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini bakal bawa topik yang serius buat kalian semua nih. Oke, bakal ngebahas topik yang sering dibawa pada zaman sekarang ini. Kita sering lihat dia di media sosial, mau di Instagram, TikTok, Twitter, pokoknya media sosial mana-mana aja lah. Di media berita juga ada, bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita nggak bisa kabur dari isu ini. Kita tahu nggak apa itu? Ya, betul banget. Kita kali ini bahas dua huruf ini, yaitu AI. Nah, jadi AI ini tuh dasarnya buat kalian yang nggak tahu, itu sebuah mesin artifisial kepintaran yang dibuat oleh manusia sendiri, yang dibuat dengan tujuan untuk membantu pekerjaan manusia. Dulu tuh AI itu masih dipakai untuk hal-hal yang ringan lah, seperti membantu memprogramkan. Itu masih sepele lah gitu kerjaannya AI itu. Seiring berkembangnya zaman, berkembang juga AI yang awalnya cuma untuk hal-hal yang sepele. Sekarang AI udah bisa melakukan hal-hal yang berat. Seperti apa contohnya? Seperti membuat esai, foto, bahkan video. Ya, betul banget. Video dengan AI sendiri. Itu semua dari generatif AI. Dan semua pasti pernah pakainya. Dari yang paling awam, ChatGPT, Gemini, sampai yang underground seperti Perplexity, atau yang lain-lainnya. Itu adalah contoh dari generatif AI. Itu adalah AI yang bisa dipakai oleh semua orang untuk melakukan apa yang semua orang inginkan, sesuai dengan komen dia sendiri. Ya, dari sana kalian bisa membuat esai, bisa membantu dalam menjawab pertanyaan, membuat foto, hingga membuat video. Ya. Jadi kehadiran AI ini di zaman sekarang tuh membantu banget buat manusia. Kalian mau ngerjain soal, boom, dengan AI bisa dibuat. Kalian mau mencari sebuah gambar, boom, AI bisa buat. Bahkan kalian mau buat video, boom, AI pun bisa. Jadi kehadiran generatif AI itu sangat mengubah kehidupan di zaman sekarang ini. Nah, jadi setelah gue sebutin dari semua tuh, generatif AI itu sebenarnya bagus banget kan. Kehadiran AI di dunia kita ini sekarang itu bagus banget kan. Nah, ada masalah nih. Nah, masalahnya di mana? Itu dari kita sendiri, pengguna AI ya. Nah, karena kegampangan, kemudahan akses dalam menggunakan AI, itu tidak membatasi siapa saja yang menggunakannya. Bahkan orang yang tidak bertanggung jawab pun bisa menggunakan AI itu sendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa? Seperti untuk menipu orang melalui kata-katanya, suaranya, foto, bahkan video-video. Itu bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu orang. Contohnya nyata banget. Ada banyak foto dan video bertebaran di media sosial itu bertujuan untuk menipu orang. Mungkin kalian merasa kayak itu masih bisa dibedain, Vin, yang mana yang mana yang enggak. Dan selamat kalian yang bisa membedakan. Tapi kalian nggak tahu, ada banyak juga yang kemakan dari hoax-hoax ini. Seperti contoh, ini dari pengalaman aku sendiri, orang tua aku pernah jadi korban dari hoax ini. Dia pernah menunjukkan, ini coba lihat, ada video yang menyeramkan banget dari saudara-saudara kita di Sumatera, yang terdapat hewan yang ikut banjir juga. Awalnya aku hampir percaya, tapi pas aku lihat ternyata itu AI. Karena aku masih paham nih, tapi orang-orang yang tidak tahu seperti orang tua saya itu nggak tahu. Ini menyebabkan bahaya. Ini merupakan masalah yang muncul dari AI itu sendiri. Padahal kan AI itu tujuannya untuk membantu manusia. Tapi gara-gara ini nih, orang-orang tidak bertanggung jawab, AI malah digunakan untuk hal yang buruk nih. Jadi gimana AI bisa menjadi fungsi awalnya, yaitu membantu manusia. Nah, di Indonesia sendiri banyak hal untuk melakukan hal ini. Salah satunya adalah peran-peran yang dilakukan oleh banyak orang. Ini tidak hanya pada seorang saja. Banyak yang bisa menjadi aktor untuk mencegah hal ini. Mulai dari pemerintah, media, hingga kita sendiri bisa turut andil dalam menangani hal ini. Bagaimana caranya? Mulai dari pemerintah.
pemerintah bisa membuat regulasi dalam penggunaan AI untuk semua orang agar penggunaan AI itu bisa terjaga. Jadi hal-hal yang kita tidak inginkan, ada ya penipuan, orang yang tidak bertanggung jawab, itu bisa ditangani dengan regulasi-regulasi ini. Buat media-media nih, media-media bisa menggunakan AI itu secara cerdas, karena mereka itu pada dasarnya sudah berpengalaman pada hal-hal ini. Mereka bisa menggunakan AI seperti menyusun naskah atau menyusun data. Pokoknya AI itu bisa digunakan untuk membantu saja. Media bisa membuat konten tanpa pengaruh AI yang sangat berat sekali. Jadi AI masih bisa membantu nih. Nah, buat kita-kita, masyarakat-masyarakat bisa dengan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan AI. Kita bisa membantu kita dalam mencari informasi, mengumpulkan data. Tapi ingat, tidak untuk menggantikan pekerjaan kita sendiri, menggantikan suatu kegiatan. Oke? Nah, dengan hal-hal seperti ini, kita bisa menanggulangi dampak-dampak negatif yang dimunculkan dari AI. Nih, pesan buat kalian semua, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ahli dalam hal-hal seperti ini, kita bisa lebih bertanggung jawab dalam penggunaan AI itu sendiri. Kita bisa lebih cermat, lebih cerdas dalam penggunaan AI itu sendiri. Ingat, dampak-dampak buruk AI itu datangnya mulai dari kalian sendiri, bukan karena AI-nya, tapi dari penggunanya. Ingat, AI itu hanyalah sebuah alat. Yang mengontrolnya siapa? Kita. Jadi, lain kali kalau kita menggunakan AI, kita harus cerdas dalam menggunakan AI. Dengan itu, dampak-dampak negatif AI bisa dihindarkan dan AI bisa kembali sesuai dengan awalnya, yaitu dengan membantu manusia, bukan untuk menggantikannya. Paham semuanya? Oke, dengan ini mulailah kita lebih cerdas dalam penggunaan AI. Mungkin itu sekian dari saya. Saya Syafin. Sampai jumpa.